So pasti itu ya dan amin. Percayalah kepada firman Tuhan. Karena di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Jadi ingat yang kedua, kita harus taat kepada firman Tuhan. Setuju dengan saya? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Minum dulu ya. Dan yang ketiga, memasuki poin yang ketiga. Ada sebuah lagu yang mengatakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Ulangan 6 ayat 5 dan 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, dan tentunya bukan hanya perhatikan tapi lakukan dengan kesungguhan hatimu. Jadi yang ketiga, poin yang ketiga adalah kita harus memiliki kasih Allah dalam kehidupan kita hari demi hari. Penuhi itu dengan kasih Allah. Tentunya terutama kepada Allah, dan setelah itu kepada sesama manusia, sesama teman kita, dan tentunya kepada yang ketiga, pada diriku sendiri. Tapi banyak yang kita jumpai, orang banyak mengasihi diri sendiri. Tapi nggak ada di PMD, nggak ada yang seperti itu. Itu di tempat yang lain. Padahal kita tahu ya, kasih itu adalah yang terutama yang harus kita terapkan dalam kehidupan orang yang mau berhasil dan menjadi terang Kristus, adalah mempraktekkan kasih Allah dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saya melihat di PMD ya, yang baru-baru ini pelayanan di Bengkulu, itu satu praktek loh, kasih Allah kita praktekkan. Karena misi dari PMD adalah mengunjungi gereja-gereja yang terpencil dan memberi berkat yang kita bisa sampaikan kepada mereka, sehingga dia merasa dapat berkat Tuhan yang kita sudah lakukan. Ya, saya melihat Bu Nini, ya, Neta Elmani, ya, Bu Messi, ya, Mana Hanuta Barat, Bapak Pendeta Daniel Pinto, ya, dan yang lain-lain semuanya. Ya, itu melakukan tugas yang mulia, mempraktikkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan bagaimana dengan yang belum melakukan, atau dengan tanda kutip masih tidak mau atau malas untuk mempraktikkan kasih Allah? Ayolah pagi ini, Tuhan ingatkan kita. Kita harus memiliki kasih Allah yang terutama dalam hidup sebagai orang percaya. Karena di Yohanes 14 ayat 15, ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu firman. Jangan kita hanya pintar, maaf kata ya, dengan pintar nyanyi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Wah, malaikat surga langsung lihat, yang kayak gini nih baru anak Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ya, malaikat surga langsung tiup trompet buat kita.
Pret. Masa suara trompet, pret, pret. Nggak ada yang pret begitu. Berarti malaikat surga tahu kita hanya pandai untuk bernyanyi tetapi tidak melakukan. Menjadi orang NATO, no action, talk only. Omdo, orang kasarnya ngomongnya, omong doang. Jangan ya seperti itu. Jangan kita pernah selalu mendukakan hati Tuhan. Bikin hati Tuhan itu melimpah sukacita dengan apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, orang percaya. Saya teringat selalu dengan pendeta Elman. Hidup apa, tujuan apa sih hidup kita orang percaya? Kan cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terpenting dalam kehidupan orang percaya. Jika kita mau berhasil menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang, sehingga orang boleh mengenal Yesus, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Itu tujuan kita. Memiliki kasih Allah. Kasih yang agape, kasih yang tanpa pamrih. Amin. Bagaimana yang kita sudah lakukan hari ini, sampai hari ini? Apakah kita tetap mempraktikkan kasih Allah? Harus lakukan. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin. Jadi poin yang ketiga, kita harus tetap memiliki kasih Allah yang kita terus lakukan hari demi hari, sehingga hati Tuhan disenangkan oleh perbuatan kita. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Poin yang keempat, kita buka di Markus 16 ayat 15 sampai 16. Ini ayat yang selalu ada, saya lihat di beberapa gereja ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini satu firman yang saya singkapkan di hal yang keempat adalah kita harus berbuah jiwa-jiwa untuk diselamatkan, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti kita saat ini. Amin. Berapa jiwa yang kita sudah menangkan? Berapa jiwa yang Tuhan yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita? Ingat Bu, firman Tuhan. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai, tetapi pekerja sedikit. Ini saya mau mengatakan seperti ini. Banyak anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen khususnya, malas untuk bersaksi. Jujur ya, tapi di PMD nggak ada yang seperti itu. Ya, saya mau katakan gini. Orang Kristen itu hidup itu dari kesaksian. Bagaimana Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa tolong hidup kita. Kita ceritakan kepada orang yang belum mengenal Yesus. Ini satu bukti kita dapat memenangkan jiwa. Seperti yang saya tadi kesaksian dan hal yang pertama. Saya selalu ingin bercerita tentang kasih Tuhan. Yang mana dia bukan hanya memilih saya, tetapi memilih kita semua sebagai anak-anaknya. Kita lihat dulu Yeskel 33 ayat 8 dan 9. Yeskel 33 ayat 8 dan 9, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu.
Saya mau katakan seperti ini. Masih ada nggak sih teman-teman kita yang belum percaya kepada Yesus? Ada yang bilang, oh masih Pak, masih banyak. Berarti tugas kita belum selesai. Kita harus selesaikan. Karena firman Tuhan ini memberi perintah untuk kita menyampaikan kabar sukacita dari surga. Supaya orang yang jahat itu berbalik kepada jalan orang yang benar. Tentunya orang yang jahat menjadi orang yang baik. Dan kan ayat selanjutnya, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ingat loh, jangan kita pikir gini. Saya dulu punya pikiran gini, aduh itu orang susah banget ya diinjili. Saya ceritain tentang Yesus, langsung dia tinggalin saya. Melengos langsung pergi. Itu saya dulu. Saya dulu seperti itu. Jadi apa yang saya sudah lakukan itu, dan Tuhan berikan itu semua. Jangan putus asa. Kita berdoa dan tetap jalin pertemanan terus dengan mereka. Ada waktunya Tuhan. Amin. Saya sudah praktekkan 2 orang teman saya. Dulu mantan bos saya ya. Saya dulu jual beli mobil. Itu dulu bos saya, kata dengan tanda kutip, bukan saya bicara dengan orang Medan, bukan. Tapi dia orang Medan yang diberkati dan dia memodalkan saya untuk jual beli mobil. Dia join dengan saya, terus bagi hasil saya 40%, dia 60%. Dan saya buka 2 showroom di PRJ, Kemayoran, dan di Kelapa Gading. Berjalannya kurun waktu 7 tahun. Ya. Setelah itu saya diproses oleh Tuhan di tahun 2013. Berkat saya semuanya dikunci. Dan saya percaya itu waktunya Tuhan untuk saya mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan full time lagi, tapi full heart untuk melayani Tuhan. Di tahun 2013 itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa untuk mantan bos saya itu, Tuhan, aku mengasihi dia Tuhan. Dia orang yang baik. Dia orang yang memiliki segala harta, kekayaan. Tapi saya mau dia juga diselamatkan Tuhan, berkati dia. Pulihkan kehidupannya. Dia selalu pesta pora ya. Kehidupannya hura-hura, merokok itu 1 hari mungkin lebih dari saya. Dulu saya juga perokok ya. Hidupnya itu nggak bisa lepas dari rokok, bos, mantan bos saya. Dan tiap hari minumnya itu, waduh, whisky ya. Johnny Walker ya, itu tanpa saya lihat tak pernah dia minum air putih. Selalu minumnya sloki gitu ya. Saya dulu juga pernah diajak mabuk bersama ya. Itu masa lalu ya, luar biasa. Tapi doa saya itu dijawab Tuhan. Setelah 2 tahun, saya sudah nggak bekerja lagi dengan mereka. Saya cuci tangan, saya jadi hamba Tuhan yang full heart. 2 tahun saya berdoa untuk mereka, untuk mantan bos saya, dan dia bertobat. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Ini satu bukti loh, karya Tuhan, kuasa Tuhan itu bekerja. Amin. Ya, ada satu lagi teman saya juga, suami istri. Ya, kehidupannya dulu sama saya itu sama-sama mencari orang pintar. Ya. Muamia, ya. Orang bilang orang pintar gitu ya. Kalau kita mau tanya nasib ya, mau tanya peruntungan ya, itu saya selalu jadi jubirnya ya, juru bicaranya ya. Dan itu saya berdoa untuk keluarga. Dan luar biasa. Satu keluarga diselamatkan. Suami istri, 3 anaknya menerima Yesus. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Tentunya buah keselamatan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayo, tujuan hidup kita ini apa sih kalau tidak memuliakan nama Tuhan dengan mempersembahkan
tubuh kita ini ya, yang tidak bercacat celah, kita bisa menjadi berkat untuk Tuhan. Ingat tuh, satu jiwa diselamatkan, itu malaikat surga bersorak-sorai, menjemput orang percaya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Hal yang kelima yang terakhir. Saya minum dulu ya. Apa itu hal yang kelima yang terakhir? Kita lihat Keluaran 23 ayat 25. Ini satu firman Tuhan juga kesukaan saya ya, yang selalu saya ingat dalam kehidupan saya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, bahkan aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah keluarga. Jadi poin yang kelima yang terakhir adalah kita harus sampai kepada garis akhir. Setiap orang pasti memiliki garis akhir yang terakhir, yaitu apa? Kematian. Kita lihat ya kemarin Ratu Elizabeth ya, usia 96 tahun. Manusia nggak ada yang bisa hidup selamanya. Hanya Yesus yang bisa hidup selamanya. Amin. Nah, bagaimana kita bisa mengiringi Yesus sampai akhir hidup kita? Tentunya kita harus beribadah tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya melihat di PMD, banyak para hamba Tuhan, mungkin dengan kesibukan yang lain. Mungkin ada doa pagi mereka, mungkin ada melakukan tugas keluarga ya, Yerusalem, anak-anak sekolah, ataupun bekerja. Ya. Marilah kita meluangkan waktu yang ada, yaitu beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya melakukan hal itu ya, terus-menerus. Kenapa? Saya suka mendengar firman Tuhan. Keluaran 19 ayat 5. Itu saya pegang dalam hidup saya. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Marilah kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya banyak melihat di PMD yang banyak para hamba Tuhan yang sudah tidak lagi kumpul dengan kita semua. Kita doakan mereka. Masa sih dalam satu minggu mereka nggak bisa sempatkan waktu untuk bersekutu bersama dengan kita. Kita jangan pikir, masih ada yang baru, masih tetap ada kok yang setia. Tapi kita jangan menghiraukan hal yang seperti itu. Marilah kita berpegang tangan. Saya selalu pegang itu ya. Di 1 Korintus 1 ayat 10 itu ayat kesukaan saya ya. Kita harus setia, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus, terutama ibadah PMD ini. Ya, apapun yang kita bisa persembahkan, mari kita persembahkan yang terbaik melalui ibadah kita yang sejati. Tentunya hanya kepada Tuhan Yesus. Ibadah yang sejati itu ibadah yang dilakukan terus-menerus. Terus-menerus. Maaf kata ya, saya lakukan itu ya. Kita ibadah itu harus sungguh-sungguh. Mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, memang nggak mudah. Ya, terkadang malas. Terkadang iblis. Kita buka celah aja sedikit. Aduh, masih ngantuk. Aduh, tadi malam saya tidur kemalaman. Berbagai hal alasan yang selalu kita ungkapkan seperti itu. Ingat loh, Tuhan Yesus tidak pernah tertidur. Dan Tuhan Yesus itu selamanya tidak pernah meninggalkan kita semua. Dan kasih setianya itu sepanjang hidup kita. Ibrani 13 ayat 5, tidak sekalipun aku meninggalkan kamu. 2 Timotius 2 ayat 13, kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup kita. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itulah Tuhan Yesus. Marilah kita mempersembahkan hal yang kelima. Kita harus tetap beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tahu kita bisa pakai topeng mengelabui teman-teman kita.
Tapi Tuhan Yesus itu tidak bisa dikelabui oleh perbuatan kita. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu keinginan kita. Dia tahu apa yang kita rindukan. Amin. Ayo, bangun satu ibadah yang benar-benar menyukakan hati Tuhan. Yang seperti apa? Yang sejati, yang rukun, dapat bergandengan tangan satu dengan yang lain. Saling bisa memperhatikan, saling bisa mengasihi satu dengan yang lain. Pernahkah di PMD berdoa untuk semua grup yang ada di PMD? Saya lakukan itu setiap hari. Tuhan Yesus berkati PMD. Berkati dari ketua Pak Amir Arifon. Semua saya sebut. Saya mengasihi mereka. Terlebih lagi Tuhan Yesus. Demikian juga di PMD Indonesia. Saya selalu berdoa untuk anggota FM. Dan Tuhan itu melihat kesetiaan kita itu sampai di mana sih kita dapat beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita cari berkatnya saja. Ya, jangan cari jasmani aja terus yang kita utamakan. Kesukaan kita bukan kesukaan Tuhan. Ayo lakukan. Selagi waktu kesempatan yang Tuhan beri. Kita ini semua masih diberi waktu. Ya. Bahkan Mazmur 90 ayat 10. Manusia bisa hidup 70 tahun. Kalau kuat 70, 80 tahun. Dan itu kesukaran yang besar. Saya tahun depan usia 60 tahun. Kalau saya lihat firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 10, berarti 10 tahun lagi saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu kalau kita bisa sehat. Itu kalau Tuhan beri. Tapi bagaimana dengan kesempatan yang Tuhan kita tidak tahu dalam hidup kita seperti apa? Marilah kita persembahkan yang terbaik. Selagi kita masih bisa mampu melakukan. Amin. Ayo, dari 5 hal yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup yang berhasil itu bukan hidup yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sehingga kita menjadi kaya raya. Beli rumah 1 kurang, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita tidak bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, itu semuanya nothing di hadapan Tuhan. Kosong, nol besar. Kita bisa beli mobil yang mewah, 1, 2, 3, 4. Tapi ingat, suatu saat mobil itu bukan milik kita lagi di saat kita pulang ke rumah Bapak. Betul? Yang ngantar itu mobilnya bukan mobil kita yang mewah, tapi mobil ambulan. Kita boleh beli rumah yang banyak, tapi ingat, di saat kita dipanggil Tuhan ke tempat peristirahatan yang terakhir, ukurannya sama 2 kali 1. Amin. Ayo lakukan. Hidup yang berhasil adalah hidup yang menjadi terang Kristus. Sehingga kita bisa menjadi teladan Kristus. Kemanapun kita pergi. Bukan hanya untuk kita dapat disanjung, dihormati. Bukan. Tetapi kita terus memiliki kerendahan hati. Terus dapat melakukannya bersama Yesus. Saya bisa melakukan. Berbagi kasih. Terus praktekkan itu dalam hidup kita. Amin. Jangan tunggu kita diberkati baru bisa kita memberkati. Lakukan selagi kita mampu bisa melakukan apa yang kita lakukan. Tentunya dengan ketulusan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Kami sungguh diberkati Tuhan juga hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk PMD yang pagi ini kami bersatu hati berdoa, juga mendengarkan firman-Mu, juga memuji, bermazmur kepada Engkau Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan di PMD. Hamba-Mu percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berhasil menjadi terang Kristus. Suratan yang terbuka yang dibaca semua orang. Sehingga orang boleh percaya, boleh orang datang, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dari 5 hal yang kami dengar pagi ini Tuhan, kami harus terus
hidup berkenan kepada Engkau Tuhan. Terlebih lagi hal yang kedua, kami harus tetap taat kepada firman-Mu Tuhan. Beritakan kabar sukacita, Injil kebenaran, Taurat firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi hal yang ketiga, kita harus memiliki terus kasih Allah dalam kehidupan kita, terutama kepada Engkau sesama, juga kepada diri kami sendiri Tuhan. Kami mau berbagi Tuhan, kami mau mempraktikkan kasih-Mu Tuhan kepada semua orang Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan hal yang keempat, kami harus terus dapat berbuat jiwa-jiwa untuk dimenangkan, untuk diselamatkan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga hal yang kelima, sampai garis finish, kami tetap akan terus dapat beribadah sungguh-sungguh. Itu satu bentuk kami melayani Engkau. Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Ampuni segala apapun dosa kami, pelanggaran yang mungkin kami tidak sengaja ataupun sengaja kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau hidup yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami mau hidup menjadi biji mata-Mu Tuhan, yang dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, apa yang kami kerjakan semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami kembalikan semua kemuliaan, kebesaran hanya di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita sepakat katakan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. 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 Baik, terima kasih buat hambanya yang luar biasa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, silakan Pak Johannes Seme. Itu ada beberapa tambahan doa syafaat, baik dari Pak Pendeta Derikson, kemudian itu Pak Dodi Menat, karena kemarin ada rencana perjalanan operasi itu sudah ada dibuat, sudah ditangani dengan baik di rumah sakit dan sekarang proses pemulihan. Jadi ada dua itu Pak Johannes untuk tambahan doa saya kira. Baik, sebelum doa syafaat silakan Ibu Adeline satu lagu, baru nanti langsung doa syafaat Pak Johannes Seme. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat pujian lagu ini, kita mau katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes, Lord Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hidup kami digenapi oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, silakan hambanya. Tuhan berkati. Shalom.
Makasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami percaya setiap firman-Mu ditaburkan, tentu ada rencana-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Kominggo untuk hikmat selalu tercurah buat hamba-Mu. Kerinduannya yang menyala-nyala, kami percaya itu ada di dalam Engkau. Luluskan setiap keinginan hatinya yang baik Bapak. Terima kasih buat firman-Mu. Bapak kami yang ada di sini, hamba-hamba-Mu, kami bersatu hati, kami naikkan doa syafaat kami bagi bangsa Indonesia, di mana bangsa yang telah Tuhan tetapkan, Tuhan pilih, dan kami ada di bangsa ini Bapak. Menjadi kewajiban kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami, dan beri hikmat bagi pemimpin kami, Presiden, untuk menetapkan aturan-aturan langkah-langkah yang bijak dalam memerintah, terlebih sampai tahun 2024 di mana kami akan memilih kembali presiden kami yang baru. Tetapi biarlah di masa ini Tuhan dengan kecakapan yang Engkau curahkan bagi presiden kami, dia dapat memerintah dengan benar, dengan baik. Dan kami percaya Bapa, ada campur tangan-Mu atas pemerintah kami. Dengarlah seruan hamba-hamba-Mu bagi bangsa ini. Munculkan Bapa kekayaan-kekayaan yang terkandung di bangsa kami ini, sehingga dinikmati oleh banyak orang. Dan biarlah pemerintah yang terkecil dari desa RT sampai ke pemerintah pusat dapat melaksanakan pemerintah dengan bijaksana. Aparat-aparat penegak hukum juga Tuhan tolong campur tangan, kasih hikmat, keberanian, ketegasan, kecakapan dalam memimpin ya Bapa. Mereka yang terlibat Tuhan dalam hal-hal yang tidak benar, munculkan itu Bapa, sehingga menjadi pelajaran yang baik bagi aparat yang lain, bahwa segala sesuatu yang buruk akan tersingkap ketika itu didoakan oleh anak-anak-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat orang-orang kudus yang Tuhan percayakan ada di bangsa ini, dari kota-kota sampai ke desa-desa. Ketika mereka berdiri mendoakan bangsa ini Tuhan, dalam pelayanan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan akan melindungi mereka. Apa yang mereka hadapi, Tuhan kasih mereka kekuatan untuk menghadapinya ya Bapa. Hibur mereka dengan jiwa-jiwa yang ada di sekitar mereka Bapa. Betapa pentingnya hiburan itu sehingga hamba-hamba-Mu tetap bersemangat. Segala problema-problema yang mereka hadapi itu Tuhan membuat kami semua makin dekat dengan Engkau. Biarlah proses-proses perizinan gereja, izin-izin dari sekitar masyarakat, membuat kami makin dekat dengan Engkau. Dan kami percaya semua itu akan dapat kami hadapi ketika kami dekat dengan Engkau. Hamba-hamba-Mu yang sedang menghadapi masalah ini membuktikan bahwa kami harus makin dekat dengan Engkau. Pasti teratasi segala masalah itu. Terima kasih Bapak. Buat hamba-hamba-Mu juga mungkin yang masing sendiri, yang bujang, yang ditinggalkan oleh pasangan mereka. Tuhan, Engkaulah penghibur mereka Bapak. Mereka tetap tekun dalam pelayanan mereka. Mereka tidak putus asa, tidak sendirian. Tetapi Engkau bersama dengan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas pertemanan-Mu, atas perlindungan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh Indonesia ini. Buat PMD yang Tuhan sudah kasih visi misi buat kami saat ini ya Bapak, taruh hati-Mu dalam hati kami. Ada kesatuan hati di dalam kami Bapak, para pengurus-pengurus, semua anggota PMD, untuk cakap melihat apa isi hati-Mu, untuk apa kami harus lakukan bagi bangsa kami ini Bapak. Tuhan tolong, biar ada kesatuan hati yang terpecah belah, biar satu kembali ya Bapak. Kami melihat rencana-Mu bagi PMD ini. Sehingga Tuhan, tugas apa yang Tuhan kasih kami dapat lakukan dengan benar. Makasih Bapak, setiap kami yang ada di anggota PMD juga dengan pergumulan masing-masing. Tuhan saat ini Bapak Miki, biar dia bersuka cita ketika keluarganya dipanggil oleh Engkau. Tahu bahwa hidup ini ada di dalam tangan-Mu. Bapak Miki mendapat penghiburan sehingga tetap teguh satu dengan yang lain, saling menopang ya Bapak. Kami juga berdoa dengan kasih buat Bapak Derikson yang mengalami sakit lambung. Tuhan tolong kami percaya dalam nama Yesus, dengan hikmat-Mu dia dapat mengatasi penyakit ini, menjaga makanan, menjaga kesehatan, dan kami percaya mujizat kesembuhan itu akan terjadi buat Bapak Derikson. Kami juga berdoa buat anak Bapak Dodi Nisi. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah sembuhkan dia, Tuhan sudah pulihkan dia,
biarlah anak ini menjadi sukacita dalam keluarga Bapa. Kami percaya setiap anak-anak yang Tuhan izinkan ada dalam setiap keluarga menjadi sukacita Bapa. Menjadi beban kami mendoakan mereka, biarlah mereka menjadi generasi penerus, generasi penerobos. Ketika kami tidak ada, mereka kuat di dalam Engkau. Kasih kami hikmat untuk mendidik anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Dengan hikmat yang daripada-Mu Bapa, agar mereka melanjutkan tongkat estafet yang sudah kami rintis ini, untuk melakukan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Terima kasih Bapak. Dan juga hamba-hamba-Mu dengan segala pergumulan yang lain, yang sudah masuk di chat ini, atau apapun Tuhan, kami percaya Tuhan yang tahu segala pergumulan kami semua yang ada di sini. Tuhanlah satu-satu jawaban. Kami percaya ketika kami bawa ini di hadapan-Mu, maka Tuhan akan membela dan akan menolong kami. Kami tidak ragu. Terima kasih Bapak. Engkau kadang memanggil kami dengan masalah-masalah. Kadang memanggil kami dengan berkat-berkat. Tapi kami percaya Tuhan selalu punya tujuan yang baik di dalam hidup kami. Saudara-saudara yang diisi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hatimu dan terimalah berkat damai sejahtera surgawi. Kemampuan kecakapan dari surga akan melimpah bagi saudara dan saya. Biarlah kecakapan ini kita pakai, saudara dan saya pakai dalam hidup ini. Berkat ini kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih buat doa syafaat yang disampaikan oleh Pak Johannes Seme. Nanti buat Pak Rimson Sinaga hadir monitorkah? Ya, nanti buat doa penutup itu masih ada anaknya Ibu Mikal Kutana, ya Joel Christian Worotika yang sakit juga karena demam tinggi dan muntah-muntah karena kebentur. Kemudian untuk pertemuan kita besok, nanti tolong dibawa dalam doa untuk Pak Rimson Sinaga. Ya, oke, baik. Sekarang kita bincang-bincang dipimpin oleh Bapak Pendeta, hambanya Hitachi, Bapak Pendeta Yamateng. Silakan Pak Yamateng. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada semua karena kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari terima kasih bagi Pak Komingguan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga bagi Ibu Adeline yang sudah pimpin pujian, Tuhan berkati. Bahkan doa syafaat Pak Yohanes Seme, Tuhan berkati. Di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang pagi, tapi kayaknya ada yang baru ya. Pak Mahendra ya, Lampung ya. Ada Pak Hendra Lampung ya. Pak Hendra, shalom. Shalom Pak Hendra. Shalom, shalom Pak. Ini baru ya Pak? Ya, kemarin Pak Pinto misinya ke Jambi, tapi mampir dulu ke Lampung. Jadi, oh ya, puji Tuhan. Boleh Bapak perkenalkan diri bagi teman-teman pendek? Oh, kemarin sudah perkenalkan diri ya? Oh, udah ya Pak? Oh, maaf ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, enggak bisa. Terima kasih saya sudah perkenalkan diri. Dan selanjutnya lagi kita akan berbincang-bincang pagi. Kira-kira ada di antara Bapak yang ingin mau memberikan masukan, silakan Pak. Yang ada mau menyampaikan sesuatu atau ada masukan-masukan, silakan untuk kemajuan PMD ini. Ya, shalom Pak Yamateng. Ya, shalom, shalom. Sesuai dengan janji saya ya, saya akan berbagi Alkitab ya. Oke Pak. Buat teman-teman kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Saya secara singkat ya. Ada 3 pertanyaan yang saya sudah siapkan ya untuk kita memperoleh Alkitab ini untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. 1 orang bisa dapat 4 Alkitab ya. Dan itu free, berikut ongkosnya saya yang tanggung ya. Saya akan membuat pertanyaan, hidup yang berhasil itu menjadi terang Kristus itu yang terpenting, itu yang paling penting dari 5 hal itu apa itu yang terpenting? Ada yang tahu nggak? Halo, saya. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Ya, hidup yang
Berapa jawabannya, Pak? Jawabannya Berapa? satu. Maksudnya dari 5 hal yang tadi saya sudah sebutkan. Iya. Itu yang paling terpenting itu apa yang harus kita lakukan? Yang paling terpenting dari 5 hal itu. Iya. Saya coba kalau menurut saya hidup yang berkenan, ya kita setia mengiring Yesus sampai akhir, dan apa yang kita lakukan semua hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tadi ada 5 kan, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh supaya kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan, supaya kita jadi berkat, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita memberitakan Injil, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan sesama kita. Kita harus memberitakan amanat agung, terus beribadah dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan supaya hidup kita berbuah. Ya, tapi jawabannya yang paling terpenting satu itu dari 5 ya hal. yang berkenan. Kalau menurut saya hidup harus berkenan sama Tuhan, mengiring Yesus sampai akhir. Saya jawab ya satu aja. Ya. Satu aja, ya hidup yang berkenan. Kalau saya satu aja, Pak Pendeta Komingkon. Ya. Doa. Karena doa itu tadi diartikan bahwa dekat otoritas Allah. Jadi kunci dari segala-galanya adalah setia di dalam doa. Tekun di dalam doa. Oke, Pak. Giliran saya, Pak, ya. Ya. Bu Nining satu makalah. Saya dapatkan ini firman Tuhan, Pak, di dalam Mazmur. Itu borongan, borongan dalam karena Mazmur 1, Pak. Iya, doa. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, jangan bergaul. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jawabannya hanya tak firman Tuhan saja. Maksudnya orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh dan tetap merenungkan firman itu siang dan malam. Dari 5 poin hanya taat firman Tuhan. Satu aja. Yang kedua. Udah, Pak. Ya, jawaban yang betul. Melayani, Pak. Ya. Tapi jawaban yang betul sudah dijawab itu. Tadi orang. Ya. Pak Manik yang benar. Haleluya. Haleluya. Taat. Yang satu untuk itu. Yang iya. Kan tadi saya udah katakan. Yang terpenting itu taat. Kita udah taat belum pada firman ini? Takut akan Allah. Kalau kita memiliki takut akan Allah, renungkanlah pagi, siang, dan malam. Dan bukan hanya itu, jadi pelaku firman. Ya, amin. Yang taat itu, taat pada firman. Ya, terima kasih untuk pendeta Manik yang sudah. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa Pak Manik. Dan yang kedua nih, pertanyaan yang kedua. Jangan putus asa ya, tetap bisa menjawab. Haleluya. Yang salah ya nggak apa-apa, itu bukan salah. Semua benar. Cuman yang paling tepat itu taat dulu, taat sama firman. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Kalau kita nggak taat sama firman Tuhan, yang lainnya pasti zero. Pasti nggak akan ada keberhasilan dalam hidup kita. Kan karena yang merenungkan pagi, siang, dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan apapun yang dilakukan berhasil. Kan dibuatnya berhasil dan beruntung. Itu firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pendeta Manik, luar biasa. Semua karena taat. Pendeta Manik udah nggak boleh jawab lagi ya, jadi diam. Enggak. Boleh bilang ya, tapi sekarang prakteknya ya. Prakteknya ya. Jangan ledekin orang ya. Haleluya. Jangan ledekin orang ya, taat dulu dah prakteknya. Amin. Pertanyaannya ya. Boleh dijawab langsung atau boleh raise hand juga boleh. Dijawab langsung juga nggak apa-apa lah, supaya sikap waktu ini. Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu apa sih?
menyenangkan hati Tidak Tuhan. sombong, kudus. Dari 5 hal itu ada satu tuh yang tadi saya udah sebut. Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu apa? Tidak sombong. Taat. Taat kan sudah. Udah salah kencang lagi. Sorry, baru nongol diriku. Kudus, Pak. Kudus. Udah Hidup udah dalam salah. kekudusan. Pak Udah Pendeta, salah kencang lagi. Berkata tidak bercela. Sorry, Kudus, baru Pak. nyampe. kekudusan sebab tidak ada yang dapat dikenan tanpa hidup dalam kekudusan. Betul, itu betul. Benar atau betul? Betul, betul. Kudus, Kudus. Tuhan, kudus. Siapa yang bisa jawab tepat? Yang nanya siapa, yang jawab siapa. Yang berkenan Kudus, itu kudus. Biar semua yang kanan kiri nih dapat Alkitab. Amin. Kudus, kudus. Halo. Melakukan Iya, firman Tuhan. setia Pak. Jadi pelaku firman. Ya, ayo Bu Adelin apa tadi? Setia Pak. Tetap setia. Berarti nggak ada yang mencatat ya tadi. Hidup Doa yang- sungguh-sungguh kalau berkenan. Nah, itu Doa sungguh-sungguh. betul Bu Nining, betul. Ah, Bu Nining benar. Beri Nah, bulan dulu buat baru itu. bener. Kemarin belum bener ya, sekarang bener. Haleluya. Hidup yang Amin. hidup yang berkenan itu yang selalu berdoa kepada Tuhan. Iya, doa dengan tekun. Ya. Jangan Tadi saya jemu-jemu udah kasih berdoa. tahu ya. Bahkan 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Ya, Tetapi benar-benar kita harus yang melakukan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Anak sekolah. Amin. Ya. amin. Terima Berdoa kasih Bu Nining. Nanti minta alamatnya ya. Ya, baik. Saya Wah, kirim. Pak, saya lagi butuh banget nih buat Sukabumi. Oh yang ya, begitu. Murtadin, orang Murtadin. Kemarin saya udah ke sana. Waduh, berarti ini Mereka orang pada, Depok, ya, orang Depok mereka pintar butuh ya. Ini orang Alkitab. Depok dua-duanya bicara jawabnya pintar ya. Haleluya. Masa ini orang Depok. Kan harus jadi berkat, Pak. Kalau saya dapat Amin. Alkitab, dikirimin lagi. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Nining, Tuhan berkati. Ya, boleh ditambahin juga boleh. Pertanyaan yang ketiga ya. Ya. Puji Tuhan. Sudah, kita sudah selesai. Belum. Pertanyaan Oh, yang belum, ketiga, Pak. Pertanyaan yang ketiga. Satu lagi ya. Karena saya udah janji 3 ya, jadi harus 3 yang saya bagikan. Ya. Saya jadi lupa nih pertanyaannya. Tadi saya udah ingat-ingat, jadi lupa ini. Nah ini Terlalu semangat ini. setiap anak Tuhan itu apa sih yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita? Kasih. Mengasihi Pak. Luar biasa itu. Tadi saya udah langsung dengar dari Pak Rimson Sinaga. Apa Pak jawabannya? Mengasihi Pak. Kasih Pak. Paru-paru tuh Pak, mengasihi tadi saya Pak. Kita harus mempraktekkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui perbuatan kita, sikap kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak mempraktekkan kasih Allah, itu sama juga nothing di hadapan Tuhan. Amin. Iman, pengharapan, kasih. Yang terpenting adalah Kasih. amin. Ya, silakan nanti Pak Rimson. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kirim alamat di grup ya. Kasih Pak. Kirim. Tuhan Yesus memberkati. Jadi jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Bu Adeline, juga teman-teman yang lain ya. Kita semuanya bukan mau adu pintar, enggak. Tapi kita menatap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya mau izin ya. Saya harus melakukan tugas kehidupan saya ya di Yerusalem. MC. Ya, MC. ya. Selamat MC. Makasih Pak Mani, makasih Siap. Bu Nini, makasih Pak Yesus Rizwan. berkati. Terima Makasih kasih. semuanya Pak Yamate. Pak Pendeta. Tuhan berkati.